Udah pulang kamu. Saya nggak suka ngomong-ngomongin orang-orang bersandar, tapi itu bersandarnya bukan nggak ada usaha. Kan orang haram kalau nggak usaha kan. Hanya pasrah saja ya. Wah, coba. Ya. Nanti akan pasti bisa. Dan jangan sembrono ala itu menyepelekan sesuatu. Kalau udah itu ya moga-moga jangan dah. Siapa sih nggak pengen hidup lebih lama? Orang yang udah tua umur 100 masih pengen hidup lagi kok. Nggak, terus udah pengen mati aja, itu orang udah pasrah, nggak boleh kan? Tapi kalau yang sudah menjuri, kalau bisa ke dokter aja. Saran saya, karena itu pengalaman saya dulu, ngapain ke dokter, ngapain ini nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuli Juaria. Anton Shoyato, umur 54, hampir 54 ya. Saya kelahiran tahun 70. Terus sudah berkeluarga? Sudah, kebetulan anak satu. Ya, satu SMA lulus sekarang. Keluarga sudah 19 tahun, hampir 19 tahunan. 19 tahun lebih kali. Aktivitas sehari-hari biasanya? Semenjak sakit atau sebelum sakit? Kalau sebelum sakit? Sebelum sakit saya kerja di kontraktor. Ya. Ketika sudah ini sakit? Kebetulan saya istirahat 1 tahun, terus sekarang buka usaha jadi warung kecil-kecilan. Warung makan kecil-kecilan. Jadi pasien HD itu udah berapa lama? 2021 bulan Juli, pertengahan Juli kalau salah. Hampir 3 tahun ya kali. 3 tahun? Hampir 3 tahun. Kurang dikit. Berapa kali? 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya. Itu rutin atau? Rutin. Belum pernah istirahat. Terus kalau untuk keseharian selama ya, hemodialisis, merasa terganggu nggak? Kalau untuk tahun pertama, tahun kedua nggak terlalu masalah, tapi tetap agak berkurang aktivitas, cuma maksudnya nggak terlalu mengganggu semuanya, tapi maksudnya nggak fatal banget ya, bisa. Tapi untuk tahun ketiga tuh ya karena mungkin faktor umur ya, jadi agak menurun dikit, beda lah, karena kan pusing akhirnya. Awalnya kenapa bisa ini seperti ini sih Pak? Saya kurang tahu persis, tapi pas kebetulan kalau nggak salah tahun 2021 bulan Juni, pas COVID merajalela ya, waktu itu apa? Delta. Nah, Delta itu saya kena COVID, dirawatlah 2 minggu. 2 minggu di rumah sakit. Saya pulang dan dinyatakan, maksudnya bolehlah isoman di rumah kan. 2 minggu kemudian saya coba, saya kan mungkin COVID udah selesai, tapi dalam waktu 2 minggu saya tetap nggak bisa. Akhirnya saya menuju 2 minggu saya di rumah, 2 minggu rumah sakit. Di sana saya dulu udah ditawarin harus cuci darah. Karena apa? Gula saya naik 800 lebih gula darahnya. Tapi saya bilang itu hanya kalau saya punya penyakit stres. Karena dalam waktu 2 minggu saya itu stres dalam rumah sakit, karena disitulah kayak ya pengalaman hidup aja. Jadi pas di rumah sakit itu maaf aja, orang yang kena COVID itu rata-rata stres. Stresnya karena satu, dia sudah angan-angannya pemikirannya itu, nanti kalau maaf aja terjadi jelek itu kan nanti akan saya dibuang. Pengertian dibuang ini, dia akan dimakamkan di mana, dia kan keluarga nggak tahu bahkan kan. Nah itu stres, 800 naik. Kebetulan anak mau masuk sekolah,
bingung kan ini siapa yang daftar. Istri saya kena COVID juga, cuma isoman boleh. Boleh di rumah. Tuh, nah, tapi saya udah tetap bertahan. Saya bilang mungkin saya coba dulu 2 minggu nggak bisa. Akhirnya pertengahan bulan Juli saya harus ke mitra keluarga konsultasi sama. Dulu saya masih ditangani dokter. Setelah itu dokter muncul, oh bapak harus cuci darah. Itu pun saya nggak terima. Logis ya. Iya, maksudnya tiba-tiba, oh bapak cuci darah. Dikarenakan dikasih tahu nggak? Nggak mau, fungsi ginjal sudah menurun tinggal 25% kalau nggak salah. Itu saya tolak. Saya nggak mau. Harus butuh waktu 1 jam. Namanya dokter siapa yang kecil dulu itu? Harus pintar-pintar ke pasiennya ngasih tahu ini. Saya nangis nggak terima Pak. Siapa yang mau terima? Kan saya tahu tetangga saya yang pakai apa? CDL. Yeah. Di sini kan itu apa itu? Oh cuci darah. Berarti saya harus pakai beginian ya? Dulu ya. Nah oke. Thank you. Nah 1 jam lebih saya dikasih tahu ini. Itu solusi satu-satunya cuma itu. Kata dokter bilang. Ya, istri saya juga ngomong oke. Setelah itu saya terima. Tapi dalam setelah saya di itu, selanjutnya sampai saya mengalami, maaf Pak, saya punya penyakit bawaan namanya asam urat. Oh, sama tinggi. Asam urat tinggi itu ya. Ini buat pengalaman terakhir. Saya dulu tuh orangnya apa sama dokter. Saya harus mengejar pekerjaan, minum obat somasi yang nggak jelas riwayatnya, nggak jelas condrongnya, minum. Itu menyebabkan gula saya ginjal saya menurun fungsinya. Karena saya pernah sebelum itu saya pernah melakukan terapi akupuntur. Terus saya pernah sering cek ke lab. Nah itu pernah terjadi. Boleh percaya boleh enggak, gula saya pernah naik 800 juga. Iya, karena stres, proyek sana, proyek sini begini. Jadi pipis itu sehari, saya minum 1 botol yang 600 ml, keluarlah 1 botol lebih karena plus busanya. Itu hasil diagnosa dari lab itu gula 800, asam uratnya 13, yang satu lagi itu apa? Trigisida saya itu berapa Pak? 1800. Dokter sampai bilang, saya ditanya, Bapak sakit nggak? Enggak dok, cukup ya sekali ya, jangan diulang-ulang lagi ya, nggak boleh ini udah. Saya dirujuk ke rumah sakit. Dulu di Kebonanas, hari satu pulang, terus bos saya udahlah pakai dokter pribadi dia, pakai internet saja, menurun oke normal lagi, kena COVID itu. Jadi ini buat peringatan orang-orang yang sok nggak percaya sama COVID, hati-hati yang namanya COVID itu. Emang nggak kelihatan deh Pak, hati. Orang bilang itu bohong ini. Astagfirullah Pak, kalau namanya kena COVID Pak, kita beratnya. Udah di rumah sakit nggak bisa ngapain, harus tinggal sendiri, tidak ada yang nemenin. Tapi boleh ya nanti suatu saat nanti mungkin kalau bisa janganlah menjangkit ratusan tahun kemudian, kalau bisa yang kena COVID sejenisnya itu didampingi. Karena dia butuh. Bisa. Jaga jarak. Bukan tetap jadi pasien. Tetap berasa kalau ada. Iya, karena saya pernah ketemu di satu kamar gitu ada. Jadi dia gini, orang kalau kok dirawat dalam kondisi COVID itu butuhnya Pak, 1 teman, ya, karena kan kalau udah teman dan support itu, terus dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia mau ke toilet harus copot oksigen, itu yang paling berat, copot oksigen. Memang dirasakan COVID itu apa? Sesak atau gimana? Dia nggak bisa napas. Nggak bisa napas sama sekali. Napas ya, mungkin ya saya gambarkan. Kalau paru-paru kan biasa gini, dia cuma gini, udah. Iya, kalau kita lepas oksigen, itu seperti itu udah tinggal menuju kematian aja kan. Makanya kan dulu ada yang cerita sampai gas oksigen dibikin mahal,
besar sekali dosanya orang-orang itu. Ya, karena yang dibutuhkan itu. Terus teman, gitu. Jadi nggak stres. Itu loh. Karena yakin kalau memang fisiknya dikuat tetap terhindar. Nah, gitu. Itu pengalaman saya terus. So, akhirnya lah setelah itu saya dirawat di sini, akhirnya saya seperti ini. Tapi saya ikutin dokter, kata dokter Nuli harus rajin kontrol ke dokter. Iya, saya lakukan. Minum per rutin, iya, saya lakukan. Saya nggak bosan-bosan, yang kebetulan saya pekerja rumah saya dekat. Ya, saya memang kebetulan ya, itu saya harus dulu bahkan sebulan itu bisa ke dokter itu 7 kali kalau saya. 7 kali? Iya, sebulan. Iya, tapi agak, iya, kontrol terus. Dulu saya setahun itu, saya selama 5 bulan kalau cuci darah harus digotong. Jalannya? Iya, digotong, nggak bisa jalan. Karena asam urat saya. Masih ada. Itu asam urat itu? Ya, bekas dia. Jadi ada penggumpalan setiap sendi ada. Nah itu. Terus saya mengalami stres. Jadi kalau orang udah pas dalam perubahan, saya dipasang ini dalam waktu 2 bulan saya nggak bisa tidur malam. Jadi dunia seperti dibalik, Pak. Malam jadi siang, siang jadi malam. Kalau malam ya tidur stres dan nggak bisa bergerak, langsung sakit. Setiap persendian Sakit. Setiap malam. Persendian sakit. Nah, kata saya dikasih tahu sama perawat, nanti kalau udah 3 bulan Pak, dia akan menurun. Alhamdulillah benar menurun. Yang namanya dulu saya pernah ada kolesterol gini, sering sakit di sini kan ya, itu dia menurun, hilang. Tapi dulu ada sih, ini di luar konteks ini. Dulu kalau kita sakit di sini itu, saya anjurkan kalau bisa bekam. Ya, dibekam. Tapi pernah dibekam? Sering. Sering. Dulu gini, kalau udah sakit itu putrak. Ya, Sehari bisa 4 kali. Nah, saya kalau udah gitu saya bekam. Bulan pertama nanti si terapisnya bilang, Pak boleh sebulan lagi bekam. Dalam waktu 3 bulan, kan sebulan sekali sebulan. Dalam 3 bulan itu hilang, clear hilang. Benar-benar hilang. Bekam itu manfaatnya luar biasa. Iya, sangat lama. Tapi pernah konsultasi bilang sama dokter, boleh nggak sih saya dibekam gitu? Belum semua. Tapi karena saya sudah nggak ada keluhan ini yang sakit di sini. Sakitnya cuma di sana, tapi merembetnya, semua gelap dunia. Pertama itu udah gelap. Itu saya anjurin, tapi saya nggak nganjurin ya, tapi pakai itu nggak apa-apa. Tapi kan dalam hukum Islam kan itu bagus. Saya juga sering. Nah, saya di kampung-kampung saya anjurkan bekam. Kalau orang bilang, alah siapa bilang saya adalah pelaku. Kalau saya bukan pelaku, saya bohong. Karena sudah Merasakan nikmatnya orang bekam. Bilang, mau sekali nggak apa-apa. Jangan sekali. Tapi kalau bekam ke ahlinya. Jangan yang bisa main bekam, jangan. Karena kita bohong COVID gitu. Saya adalah pelaku. Ada yang bilang gini, jangan percaya COVID. Yang penting kita terus bersama Allah, harus percaya, berdoa. Itu nggak usah disuruh orang tiap hari, setiap tarikan nafas manusia adalah berdoa. Gitu? Ada yang bilang gitu. Pokoknya ini. Saya jawab, Bapak kerja apa? Ojek. Saya mesti dulu ya. Ojek. Yaudah. Kalau saya nggak mau ngecek, saya mau berdoa aja. Inna Allah kasih rezeki saya. Ya nggak bisa, lah itu tahu. Udah pulang ngomong. Saya nggak suka ngomong-ngomongin orang-orang bersandar, tapi itu bersandarnya bukan nggak ada usaha. Kan orang haram kalau nggak usaha kan. Hanya pasrah saja, wah coba. Ya. Nah, itu jadi dulu ya kopi itu jangan dibilang bohong. Nah tadi bekam itu perlu kalau memang menjalani. Kan mungkin bagi non muslim buat apa? Itu kan hanya terapi buat nabimu, kagak. Ternyata bagus.
Bagusnya saya ngalami bukan sekali. Dulu saya masih sering itu Pak, sering itu bekam. Nanti sampai 2 tahun 3 tahun nggak kumat, hilang itu. Dengan bekam. Iya. Kalau kumatnya itu kenapa tuh, Pak? Ya kan namanya manusia itu kan suka lupa ininya lupa. Nah, Nah, maksudnya ya kumatnya itu yang dirasakan di badan gitu. itu aja. Ini aja. Ini yang loh. kolesterol ini. Iya. Gue cenut-cenut udah cenut-cenut. Ginjal ini udah nggak, saya nggak ada terasa, Oh, nggak terasa. nggak terasa. Sehat-sehat aja. Tapi mungkin ada suka kalau kurang minum sakit gitu. Bagian pinggang. Ya di sini sakit. Tapi kasih minum dikit. Ya menurut aturan lah mungkin lewat-lewat dikit lah. Kalau suruh harus 600 mili itu kan berat juga kadang. Jadi mungkin Pak waktu baru-barunya saya masih ikutin saran susternya, dokternya masih ikutin ya. Jadi letter luck ya, ayo gitu. Tapi setelah kita mengerti nanti akan belajar dengan sendirinya. Belajar ini, oh dia mengerti lah caranya. Nanti akan pasti bisa. Dan jangan sembrono Allah ya itu menyepelekan sesuatu. Kalau udah itu ya moga-moga jangan dah. Siapa sih nggak pengen hidup lebih lama? Orang yang udah tua umur 100 masih pengen hidup lagi kok. Nggak terus udah pengen mati aja, itu orang udah pasrah, nggak boleh kan? 1 detik aja, 1 menit aja masih diharapkan kan. Tapi jangan ngapain ke dokter ini. Kalau bisa ya jangan konsultasi kan sama mungkin orang-orang yang udah pengalaman. Tapi ya jangan, pokoknya jangan sekali-sekali gini. Ada orang nawarin, ini ada, saya pernah melakukan terapi juga. Dulu pernah semua saya jalan terapi. Selain bekam, terapi yang lain ada? Enggak, setelah saya sakit, kalau waktu saya sakit saya belum pernah melakukan bekam. Karena kolesterol itu ternyata tersedot. Jadi tersuci, termasuk asam urat. Waktu pas sakit ginjal ini, cuci darah, saya pernah melakukan yang dokter Nuli bilang tadi, jangan terbujuk lain. Waktu saya stres, saya pengen sehat. Siapa sih nggak pengen sehat? Sampai saya lakukan terapi 1 paket itu 25 juta dan dapat diskon 50. Jadi nah gini ada di media ada. Nah kita datang di ini nanti punggung kita suruh tengkurap nanti di seperti sinar lampu, ada alatnya Pak. Oh gitu ya. Jadi kayak kita kayak di ronsen, di foto gitu, cuma dia ada gede ya. Ini setelah jalan 3 kali 12 juta itu ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Nggak ada. Saya masih tetap pengen usaha. Tapi setelah saya pikir-pikir dulu, duit terus banyak uangnya. Sudahlah, ya ini jalan satu cuci darah itu. Bosan nggak saya? Kakak. Nggak bosan. Karena hidup saya sekarang dari warung, sudahlah. Seperti kita sambil hidupnya, dan satu lagi jangan lupa. Nomor 1 adalah happy. Serius. Ada masalah apa? Kebetulan saya ada penyumbatan pembuluh di otak. Saya kena stroke. Ini rasanya kayak ditusuk jarum. Kalau enggak. Kalau diginiin sakit. Tapi dulu ada penyumbatan kecil sekali. Saat tetap ke dokter saraf, itu saya lakukan terus. Jadi apa namanya? Itu tetap apa saran dokter kita jalani. Ya. Saya dulu apa dengan dokter, makanya sekarang kalau ada teman-teman yang apa ngapain ke dokter, sekarang ada BPJS gratis. Nah itu jangan ngapain ke dokter, beli obat boleh lah kalau cuma saya ringan batuk pilek ya ke warung nggak apa-apa, tapi kalau yang sudah menjurus kalau bisa ke dokter aja. Saran saya karena itu pengalaman saya dulu ngapain ke dokter, ngapain ini nggak usah. Tapi itulah kesalahan fatal. Karena minum obat yang kita nggak ngerti kan. Nah gitu dulu itu ya itu pengalaman, itu nggak bisa dilarang sih. Karena pengalaman
pengertian herbal itu setelah sakit atau sebelum sakit? Kalau sebelum sakit Karena obat apa? ya, wah kalau saya cerita masalah sama macam-macam. Bapak bilang apa? Ini buat anu, saya minum. Jair. Suster bilang, oh ini bagus pak, ini minum. Dia sakit. Ini nih, Iya, bakar ini nih. Gitu. iya. Tapi kan kita nggak ada dosisnya kan? Nggak ada pemandunya. Bahkan obat, Pak cari obat Cina loh pak, ini saya beli. Jauh-jauh di Cibubur saya beli. Begitu saya minum, semua itu mati. Mati rasa. Iya. Baru saya minum sehari, 1,5 hari, saya buang aja. Nah ini penipuan ini. Oke, penting itu dari datang ke dokter. Nah, Serahkan pada ahli. tapi dulu kan enggak. Gue dulu enggak pikir kita enggak gitu. Kan ya itulah kesombongan orang ya. Kesombongan orang itu kayak gini. Tapi ya itulah namanya hidup. Yang penting nomor satu sekarang saya udah menjalin kayak gini ya. Seminggu sekali. Kerjaanmu apa? Makan sama tidur kalau begini kan. Habis makan kalau bisa usahakan tidur kan, kalau kita duduk kan jenuh, stres. Kalau tidur nyaman, ada mau ngorok mau apa itu bebas. Nah yang nomor satu jangan lupa happy. Happy, Nomor satu itu ya. happy jangan lupa. Dan mungkin juga orang-orang yang nggak sakit juga sekarang kan zamannya zaman dekade happy. Semua memang harus atur kayak gitulah. Kan harus ada garisnya. Oh harus begitu. Kalau kita tetap stres mungkin ya semuanya kan datang. Ya saya kan sering cerita anak-anak gitu. Gini loh, gini. Saya bilang silakan makan gini, konsumsi ini, tapi jangan berlebih. Kalau memang udah beda, ya konsultasi orang yang ngerti. Jangan kalau masih katanya itu bohong, nggak bisa dipercaya. Sekarang bahkan saya ditawarin pak, Anda terapi gini minum air, di terapi air pak, dicecer air loh. Saya kata dokter minum air hanya boleh 600, saya dicecer air terus nanti nggak kembung saya. Nah ada temen itu udah ada di media gitu kan, ada buktinya kesaktiannya. Maaf aja saya berikan, saya nggak percaya. Dah. Kayak mau siapa, Anda nggak percaya kalau sudah melanggar apa yang dipantangan dokter. Kan pantangannya orang kena gagal ginjal adalah nomor satu adalah puasa minum, makan bebas. Tapi minumnya puasa kan gitu tadi. Iya itu takar. Kalau lebih dikit-dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau terus yang ngawur janganlah gitu. Dan itu yang ini apa namanya support dari keluarga itu perlu sekali ya. Kan bikinlah si pasien ini happy, senyum, itu ternyata obat besar sekali. Oke. Ya obat. Ini temennya sama? Enggak, udah enggak. Biasanya Jadi dulu 1 tahun saya masa pasang Simino ini karena saya kan waktu itu masih digotong. Fisiknya lemah, Pak. Berat badan dulu 98. Begitu masuk rumah sakit, mulai HD, itu berat badan saya tinggal 55. turun. Bukan turun lagi. Drastis dari 90. Nah, itulah saya nggak punya tenaga. Nah, saya harus pasang Simino. Saya tuh nomor 1 takut jarum suntik. Sampai sekarang saya masih pakai ini. Apa itu? Buat nyemprot biar nggak ngilangin rasa takut. Karena saya trauma dari kecil ya. Oh gitu. Saya kelahiran tahun 70. Waktu itu jarum zaman dulu di kampung bukan nggak ada dokter, ada yang mantri suntik keliling ke atas. Jarum yang gede, selesai dicuci nanti pindah lagi pakai lagi. Sakitnya minta ampun itu habis suntik kan bengkak dulu kan. Kalau bapak kalau kelahiran tahun-tahun itu mungkin mengalami. Kita di kampung nih, nah itu. Ya saya masih takut jarum suntik. Nah itu jadi saya saya pasang SIM ini sampai 6 bulan infeksi. Makanya sering ngedrop. Kalau sudah ngedrop terjadi halusinasi. Semua yang nggak kelihatan akan dia bicara semua. Sini datang ngobrol, ngajak main, keluyuran.
Ya di samping kita ya percaya itu ada, cuma ya itu di luar lah. Itu gara-gara kalau sudah infeksi kan ngedrop turun. Nah, setelah saya pasang Simino mulai dipakai, jadi saya pakai ini 6 bulan. Jadi sekitar 3 bulan setelah 4 bulan saya baru pasang. 2 bulan kemudian saya bisa pakai. Jadi bisa terus. Belum masih di bawah, ke atas sering kadang-kadang kumat juga dingin ya. Kalau menggigil tuh jangan takut sebenarnya. Dan susternya lebih mengerti cara mengatasi menggigil nanti. Ya cuma kok obatnya kok enggak begitu kita dikasih obat kok enggak langsung sembuh ya. Mungkin kan pasien gagal ginjal sama normal kan beda. Karena jalannya obat itu hanya kecil, agak lambat ya. Memang begitu kan. Kita hanya dikasih obat kalau kita pusing apa obatnya hanya Sanmol. Rekomendasinya kan Sanmol, jadi jalannya dia pelan kayak mawek siput. Gak bisa shot gitu kan, karena kita kan udah beda. Nah gitu, tapi terus. Jadi harus ngerasain pusing. Ya dingin, kalau udah menggigil. Tanya ini. Ada nggak terlalu sih sebenarnya. Badannya berat gitu, kayak panas. Enggak Ya? Enggak ada. Dulu masih diantarin sini pulang, terus sekarang udah bebas jalan sendiri. Saya daftar paling sudah dikasih dari tanda tangan istri saya kan ada kelemahan di mata ada faktor U. Jadi udah plus 2. Jadi ya ini solusi kan daftar itu dari tinggal saya kasih suster, oh ya Pak, kok ada Pak di fotokopi. Gitu. Jadi jalannya. Pokoknya bagi kita teman-teman seperti saya ini kalau bisa nomor 1 kuncinya adalah ikutin anjuran dokter. Terus jangan ragu-ragu untuk yang namanya bertanya. Yang sudah ini sakit kok senior ya. Yang tanya aja gimana sih ya Sati. Karena saya udah ada teman juga. Saya ketemu kebetulan setahun yang lalu ngobrol. Udah berapa tahun Pak? Seumur saya lah. Nama besar. Udah berapa? 18 tahun. Sekarang mau 19 tahun. Iya. Saya cerita. Saya ini udah nggak pensiun Pak. Saya ini. Saya udah cuci darah Pak ini. Hah? Sama Pak. Duh, lihat saya. Ketemu teman ternyata. Udah berapa tahun Pak? 18. Berarti masih junior banget. Saya sering nanya kok gimana Pak. Ikutin dokter aja Pak, karena kalau namanya itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Umur itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Mintanya ya minta yang lama. Agak ada yang kalau udah saya nggak mau hidup, itu udah cara udah nggak normal. Semua orang pasti pengen masing. Nah terus ikutin saran dokter. Pantangan apa yang harus dipantang itu ya benar-benar lah, maksudnya jangan sembrono kayak waktu masih ngawur, janganlah, karena kita posisinya udah kayak gini ya. Apa yang perlu dipantang harus dipantang. Yang boleh, maksudnya kalau kepepet, masuk kepepet terus kan enggak. Kita nggak mungkin kepepet kalau masih bisa menghindar kan. Kalau masih bisa menghindar, hindarilah gitu. Tapi kepepet 3 tahun kan waktu yang nggak singkat. Ya. Pernah ya begitu seminggu 2 hari. Pernah nggak sekali bolos gitu? Belum Pernah. Belum. Karena prinsipnya tadi itu. Ya kalau saya udah merasakan, saya dulu tuh membangkang saran mungkin dokter ya. Ya kan tadi saya minum obat-obat yang karuan itu kan kata dokter. Mungkin dokternya bilang rasain lo besok lo, gitu kan. Nah kan sekarang saya seperti berdosa. Sudahlah ikutin aja. Paling nanti kalau nggak hari ini mungkin bisa ada kendala demam itu kan ditolak. Ya besok. Mungkin saya pernah terjadi gini. Pas jatahnya waktunya HD saya demam. Itu kan ditolak biasanya. Ditolak pengertian nanti takutnya lebih demam lagi. Jadi diobatin dulu, sembuh, kebetulan besok udah enak. Baru HD. Iya. Tapi ke demam ditolak. Itu Kalau di luar HD ya, lagi demam. Iya, keluar HD. Kalau pas HD diobati. Saya pernah tadi ditolak. Terus saya lagi demam, dimundur aja Pak ya besok ya.
Makanya saya takut pulang kampung. Kenapa, Pak? Nomor satu, kan di daerah saya di Grobogan, Purwodadi ya, di Semarang sono lagi, ke timur Semarang, ke sebelah utara Solo. Jadi saya pernah adik saya tak sana, saya mau pulang harus pakai BPJS kan. Kalau kita nggak pakai BPJS kan udah ketahuan harganya. Nah, terus tapi di sana nggak bisa, hanya sekali. Harus ada minimal 1 bulan dulu. Nggak tahu sekarang. Sekarang saya nggak tahu, karena keluarga saya yang datang sekarang.